Di balik gelapnya malam Semarang, Lawang Sewu menjulang dengan keangkuhan yang menyimpan rahasia kelam. Rembulan pucat menyinari bangunan peninggalan kolonial itu, yang seolah-olah mengundang siapa saja untuk menyusuri lorong-lorong rahasia di dalamnya. Suasana mencekam meresap ke dalam setiap sudut, seakan setiap jendela dan pintu berbisik tentang tragedi yang pernah terjadi. 5 sosok telah berkumpul di depan gerbang besi yang karatan. Mereka adalah Roni, sang pemimpin berjiwa petualang yang tak gentar menghadapi kegelapan. Siska, gadis cerdas dengan pikiran tajam, selalu skeptis namun tertarik pada hal-hal gaib. Budi, si penghibur yang ceria namun menyembunyikan ketakutan dalam dada. Maya, mahasiswi sejarah yang menguasai cerita-cerita lama Lawang Sewu. Dan Andre, pemuda pendiam dengan kamera yang selalu siap merekam setiap momen. Maya, dengan mata yang berkilau penuh antusias, mulai bercerita. Dikisahkan bahwa jauh di dalam kompleks Lawang Sewu terdapat sebuah sumur tua. Sumur itu bukan sekadar bekas tempat pembuangan mayat, tapi saksi bisu dari pembantaian yang tak terhitung jumlahnya. Arwah-arwah yang terjebak di sana kini gentayangan, terperangkap antara dunia nyata dan alam gaib, menanti untuk melepaskan dendam mereka. Malam ini, tepat pada Jumat Kliwon, dipercaya bahwa gerbang alam gaib akan terbuka. Suara jeritan wanita yang menyayat hati akan menggema, menandakan bahwa kekuatan gelap sedang bangkit. Roni menimpali dengan suara tegas. Malam ini, kita akan buktikan apakah legenda itu hanyalah mitos belaka atau kenyataan mengerikan yang tersembunyi di balik tembok Lawang Sewu. Siska menggeleng, namun tidak bisa menyembunyikan rasa ingin tahunya. Secara ilmiah, semua ini hanyalah efek psikologis, tapi ada sesuatu yang berbeda malam ini. Budi, meski mencoba bercanda, tampak cemas. Aku rasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayangan itu. Sementara Andre hanya mengangguk, diam namun penuh tekad. Kamera di tangannya siap mengabadikan setiap detik yang mungkin menjadi bukti nyata. Mereka pun melangkah bersama, menyusuri jalan setapak yang basah. Langkah kaki mereka seolah berpacu dengan detak jantung yang semakin kencang, menciptakan irama yang menakutkan di tengah kesunyian malam. Menyelinap ke dalam gerbang Lawang Sewu, mereka menemukan diri terjebak dalam labirin lorong gelap yang tak berujung. Setiap sudut dipenuhi bayangan yang bergerak seolah hidup, dan aroma anyir yang menusuk hidung membuat setiap nafas terasa berat. Mereka mengikuti peta digital yang terpampang di layar smartphone Roni, sambil mengandalkan ingatan Maya akan lokasi rahasia sumur terlarang. Di sebuah ruangan kecil yang tersembunyi, mereka menemukan sumur tua yang dipenuhi keheningan yang menakutkan. Papan kayu lapuk yang menutupinya tampak reyot, penuh debu, dan seolah menyimpan kekuatan gelap yang ingin dijaga, agar rahasianya tetap tersembunyi. Roni mendekat dengan hati-hati, mencoba mengangkat papan itu. Setiap tarikan terasa seperti perjuangan melawan kekuatan yang tidak terlihat. Tak lama, dengan suara yang keras dan menggema, dari dalam kegelapan sumur muncul sosok yang tak terduga. Wajah pucat dengan mata merah menyala, menatap tajam, penuh amarah dan dendam. Jeritan tertahan pecah di antara Siska dan Budi, sementara Maya tampak semakin pucat, gemetar oleh ketakutan yang merasuk. Andre, meski berusaha tetap tenang, tangannya gemetar saat mengarahkan kamera.
Bagaimana itu bisa terjadi? Bisik Budi. Suaranya teredam oleh ketakutan. Aku tidak mengerti, jawab Roni dengan nada serius. Tapi kita harus terus maju. Tak lama kemudian, suasana semakin mencekam. Dari dasar sumur yang menganga, terdengar suara gemerisik yang makin mendekat. Tiba-tiba, sebuah tangan kurus dengan kuku panjang muncul dari kegelapan. Gerakannya cepat, seakan ingin meraih dan menyambar mereka. Mereka terhenti sejenak. Jantung berdegup seirama genderang perang. Namun, langkah mereka terhenti oleh ketakutan yang mencekam. Suara tangan yang mencengkeram udara itu menjadi pertanda bahwa ada sesuatu yang lebih menyeramkan menunggu. Di tengah kekacauan itu, seketika ruangan dipenuhi oleh keheningan yang mencekam. Suara gemerisik dari dalam sumur pun berubah, menjadi bisikan yang lebih jelas, sebuah isakan wanita yang lembut, namun memilukan. Tolong aku, terdengar menggema, memenuhi ruangan dengan kesedihan yang mendalam. Semua mata tertuju ke arah suara itu, seakan-akan waktu berhenti sejenak. Dalam keheningan yang hampir tak tertahankan, bayangan mulai bergerak perlahan di balik lorong-lorong gelap. Sebuah sosok wanita muncul, tubuhnya pucat seperti bulan di malam hari. Rambut panjang terurai bagai tirai yang menyembunyikan rahasia. Wajahnya menampakkan kesedihan yang mendalam. Mata kosong seolah meminta pertolongan yang tak pernah datang. Apa yang kau inginkan? Suara Siska pecah, suara lembutnya penuh keraguan dan ngeri. Wanita itu hanya mengulangi, tolong aku, dengan nada yang semakin pilu, seakan memanggil setiap jiwa yang tersesat. Roni mencoba mengumpulkan keberanian. Kita harus cari tahu siapa dia dan apa yang terjadi di sini. Mungkin dia butuh bantuan kita. Namun, ketegangan semakin mencekam ketika tangan-tangan bayangan mulai menari di sekitar mereka. Dan suara-suara tak kasat mata berbisik tentang kutukan yang telah lama menanti untuk terlepas. Di balik kegelapan Lawang Sewu, rahasia sumur terlarang mulai terkuak. Setiap langkah membawa mereka semakin dekat ke ambang dunia lain, di mana waktu dan ruang terpecah antara kenangan masa lalu dan kutukan yang tak termaafkan. Dalam keputusasaan, Budi berteriak, "Kita harus pergi. Tempat ini membawa malapetaka." Namun, suara wanita itu terus terdengar, seakan menuntut balas dendam dari luka lama yang tak kunjung sembuh. Sementara itu, Maya mencoba meraba-raba kebenaran di balik cerita-cerita yang telah diwariskan turun-temurun. Mungkin ini semua adalah peringatan untuk kita agar tidak mengganggu kedamaian arwah yang terperangkap. Andre, meski gemetar, tetap merekam setiap detik dengan kameranya, berharap bisa mengabadikan bukti nyata yang suatu hari nanti akan menceritakan kembali kisah kelam ini. Siska, yang selama ini tampil tenang namun penuh rasa ingin tahu, tiba-tiba tersentak saat ia mencoba melangkah mundur. Lantai di depan kakinya mulai bergemuruh. Siska terjerembab tertarik masuk ke dalam sumur. Sebelum ia sempat berseru, kekuatan misterius dari alam lain menyambar, menariknya ke dalam pusaran kegelapan yang menakutkan. Siska berusaha melawan. Tangannya meraih udara, namun tarikan itu semakin kuat. Dengan jeritan yang tertahan, ia terlepas dari genggaman realita dan tersedot ke dalam celah dimensi yang membuka dunia lain.
Ketegangan merayap ke dalam setiap sudut Lawang Sewu, meninggalkan sekelompok sahabat yang kini harus menghadapi kenyataan pahit. Salah satu dari mereka telah hilang, terperangkap di antara dua dunia yang tak mungkin disatukan kembali. Dalam keheningan yang mencekam, hanya ada pertanyaan tanpa jawaban, dan satu keyakinan yang menghantui, bahwa kegelapan di balik sumur terlarang telah mengambil korban yang tak akan pernah kembali.